Kalian lagi ngapain? Kami sudah melakukan penyelidikan atas tanaman yang kita tanam, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, iya, di sini ada tumbuhan generatif dan vegetatif. Apa itu vegetatif dan generatif? Nah, hai semuanya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Senilis, ada Vivian, Narito, Angelin, dan juga Dini. Di pertemuan kali ini, kami akan melakukan kegiatan mengenai penyelidikan tentang tumbuhan, yaitu atas perkembangbiakannya dan pertumbuhannya. Pertumbuhan merupakan proses penambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Nah, pertumbuhan di dalam tubuh tumbuhan merupakan perubahan fisik yang dapat kita ukur menggunakan angka. Sedangkan perkembangan merupakan pematangan sel-sel yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Dalam proses yang dapat menjadi secara generatif dan vegetatif tentunya. Generatif sendiri merupakan pengertian dari melibatkan sel gamet dalam proses perkembangbiakannya. Sel tersebut menghasilkan organ kelamin atau organ reproduksi, sehingga membutuhkan proses perkawinan. Tumbuhan generatif yang akan kita tanam adalah kacang hijau. Untuk cara menanamnya, mari simak video ini sampai selesai. Langkah pertama yaitu masukkan tanah ke dalam wadah. Lalu lubangi tanah tidak terlalu dalam dan taruh biji di atas tanah. Kemudian, siram menggunakan air secukupnya. Hari ke-1 diawali dengan proses imbibisi. Air akan masuk ke dalam biji untuk mengaktifkan kembali metabolisme dalam biji yang sedang pada keadaan dormansi. Enzim dalam biji akan aktif dan mensintesis cadangan makanan. Meningkatnya hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perkecambahan. Hari kedua, pada hari kedua terlihat biji sudah berkecambah. Struktur yang pertama muncul adalah calon akar atau radikula yang akan menjadi bakal akar utama. Calon akar adalah bagian dari bawah calon batang atau hipokotil yang akan tumbuh menjadi tanaman muda. Hari ketiga, setelah itu pada hari ketiga terlihat bahwa batang kacang hijau muncul ke atas tanah dan menghasilkan daun pertama yaitu kotiledon atau calon daun. Hari keempat, pada tahap ini muncullah epikotil yaitu embrio yang akan membentuk pucuk-pucuk dan primordial daun dengan cara mengembang dan memanjang. Epikotil dikenal sebagai pucuk embrionik yang berada di atas kotiledon. Hari kelima, yang awalnya berasal dari biji, kini sudah dapat dikatakan sebagai tumbuhan baru yang dilengkapi dengan akar, batang, dan daun. Hari ke-6, pada hari ke-6 terlihat bahwa daun dari tanaman ini semakin melebar dan memiliki batang yang semakin memanjang ke atas. Hari ke-7, pada hari ke-7 terlihat bahwa tanaman kacang hijau ini sudah mulai menumbuhkan pucuk daun, yaitu sebagai daerah penangkap energi dari matahari yang nantinya berguna untuk proses fotosintesis. Hari ke-8, pada hari ke-8 secara keseluruhan tanaman kacang hijau ini sudah menumbuhkan pucuk daun. Hari ke-9, daun terlihat mengembang untuk menangkap cahaya untuk fotosintesis, mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan air untuk pendinginan dan sirkulasi. Hari ke-10, pada hari ke-10 ukuran pucuk daun semakin melebar ke samping. Hari ke-11, pada hari ke-11 pertumbuhan batang semakin tinggi dan menghasilkan lebih banyak daun. Hari ke-12, pada hari ke-12 pertumbuhan batang mulai melambat, tidak setinggi pertumbuhan sebelumnya, memiliki ukuran dan warna daun yang tetap. Hari ke-13, pada hari ke-13 pertumbuhan batang melambat, ukuran dan warna daun masih sama dengan hari ke-12. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh hormon auksin. Auksin akan bekerja pada tempat yang gelap, sedangkan kacang hijau ini diletakkan di bawah sinar matahari. Dan hari ke-14, ini adalah hasil dari tahap-tahap pertumbuhan kacang hijau. Dapat kita simpulkan bahwa tanaman kacang hijau yang kita tanam termasuk tumbuhan generatif karena bijinya terbentuk dari penyerbukan dan pembuahan. Kacang hijau berkembang biak dari tahap zigot hingga membentuk embrio di dalam biji. Seperti yang telah kita selidiki, perkecambahan pada kacang hijau terdiri dari 3 bagian utama, yaitu radikula atau calon akar, hipokotil atau batang bawah, dan kotiledon atau daun pertama yang dihasilkan kecambah. Hai semua, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sudah mengetahui mengenai perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif? Semoga seputar contoh yang kami berikan dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Bye-bye!